Oke, perkenalkan nama saya Immanuel Banik dengan NIM 2012-0257. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasus kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Ilindo Kupang. Perhatikan data informasi yang ada di layar. Oke, fitur-fitur yang nantinya kita akan bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah, yang pertama adalah login. Oke, login. Login dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin dan pengunjung. Oke. Di sini admin itu dimaksudkan adalah petugas yang di perpustakaan. Sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Mengolah data profil itu tujuan adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Ilindo Kupang. Kemudian berikut adalah mengolah data admin. Mengolah data admin dan mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan anak rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya penulis. Oke, tabel penulis, ada tabel penerbit dan tabel jenis buku. Oke. Di sini penulis penerbit buku berhubungan dengan tabel karena satu buku pas memiliki banyak penerbit dan golongannya adalah jenis buku apa. Kemudian berikut adalah mengolah data pengunjung yang nanti akan berkunjung di perpustakaan Stikom Ilindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam. Nah, pinjam dan detail ini sebenarnya suatu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan cross. Artinya cross, dia menampilkan, menambah data baru, membaca untuk melihat data, mengubah data, menghapus dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengelola data admin hanya dapat untuk diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan cross. Kemudian mengolah data lemari. Oke, data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku itu juga dilihat hanya dapat diakses oleh admin. Yang nama admin dapat dilakukan juga cross.
Oke. Untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun ada admin. Namun untuk admin, dia memiliki akses close, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat dan membaca secara read atau browse. Kemudian mengolah data. Oke, mengelola data. Kemudian mengelola data pengunjung. Mengelola data pengunjung, admin dapat melakukan close, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru. Membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa dihapus data. Oke. Di sini ada catatan. Pengunjung hanya bisa menambah, membaca dan mengubah datanya sendiri, tak bisa mengubah, menambahkan atau membaca data orang pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengelola data pinjam dan detail pinjam. Ini satu kesatuan yang dapat diakses oleh semua aktor atau admin. Dia bisa melakukan close dan pengunjung juga bisa melakukan close. Namun pengunjung hanya bisa mengelola data sendiri, yakni data peminjam, ubah dan dihapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Yang pertama, sistem. Oke. Yang pertama, sistem ini tidak mengenai transaksi terlambat pengambilan buku. 2. Jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang pinjam. 3. Ada juga aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. 4. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Dan 5. Pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Oke, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Nah, versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun kita bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Jika kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7, oleh fungsi-fungsi produk dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Ilindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletak berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Ilindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengambilan buku wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nanti akan dilakukan oleh admin. Oke, pindah slide. Oke, berdasarkan permasalahan ini kita
ada kurang lebih 11 tabel yang kita bisa buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Oke. Nah, tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin, terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada admin itu tipe datanya integer primary key dan dia auto increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis melalui MySQL. Kemudian adalah nama kita menggunakan tipe teks. Kenapa kita menggunakan tipe teks? Tipe teks karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama dengan tempat lahir, tanggal kita menggunakan tipe data date. Kemudian alamat email, telepon kita menggunakan tipe data teks. Kenapa telepon kita menggunakan tipe data teks? Karena teks tidak menggunakan integer atau varchar. Telepon itu sebenarnya dia akan terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Nah, itu memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, integer, atau number. Kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut-atribut. Misalnya telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti pada umumnya huruf, angka, huruf, namun dia wujudkan dalam bentuk angka. Dan ada suatu saat nanti kita akan terlibat dalam operasi perhitungan. Itu. Demikian kita menggunakan tipe data date adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa memuat semua angka, huruf, karakter, dan simbol tertentu. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar digunakan untuk data-data jumlah karakter yang sama, sementara telepon tidak sama. Ada yang 12 dan ada yang 13. Dan tidak tidak sama. Varchar itu lebih tepatnya sama contoh NIM. Totalnya 8, berarti kita pakai varchar 8 atau NIK, nomor induk kependudukan, jumlah karakternya 16. Berarti kita menggunakan tipe data adalah varchar dengan lebar 16. Nah, telepon ini tidak sama jika kita memutuskan memilih teks. Ketika paspor kita menggunakan tipe data teks jika karena jumlah karakternya akan tidak tahu dan tidak sama. Sementara status admin ini kita pakai karakter itu saja karena nanti rencananya statusnya yang dimaksudkan adalah status admin, apakah aktif atau tidak. Kalau aktif kodenya 1 dan jika tidak aktif kodenya 0. Oke. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa menggunakan
bisa menggunakan sistem lagi. Statusnya adalah tidak aktif. Nah, ini fungsinya sebagai tool. Oke, sebagai tool. Jika suatu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau nol. Oke, selanjutnya ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Oke, tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja karena memang kita hanya butuh ID lemari. Oke, ID lemari, tipe datanya adalah integer primary key atau auto increment. Kemudian nama lemari kita menggunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Oke, kemudian kita menuju ke tabel rak. Kita berikutnya adalah tabel rak. Oke, kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Oke, tabel rak ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, atau lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu akan pasti ada banyak rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada rak tipe data integer. Oke, tipe data integer merupakan primary key auto increment. Nah, rak kita kasih teks. Oke, kita kasih teks, kemudian lemari integer merupakan primary key atau increment. Nah, rak kita kasih teks, kemudian lemari integer. Nah, ID lemari kita kasih forget key, dia berelasi dengan ID lemari yang di atas yang primary key. ID lemari di tabel lemari ketemu dengan ID lemari di tabel rak. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. Nah, 4K itu dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi jadi ID lemari. Nah, ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari 4K di tabel rak. Oke, kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya kita membuat tabel penulis. Tabel penulis dan tabel penerbit. Tabel penerbit dan tabel jenis buku. Oke, ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, dan satu buku memiliki satu penerbit,
satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik. Suatu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi akan ada relasi waktu memang. Oke. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini. Ada primary key di sini, namun di sini ada 4K. 4K-nya yang artinya dia bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis, tabel penulis, relasi, dan ID penulis di buku, di tabel buku, ID penerbit di tabel penerbit, relasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis, relasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya saling relasi. Oke, pertama penulis. Pertama penulis ID penulis, datanya integer primary key atau increment. Sementara nama tipe datanya tempat langit tipe data teks, tempat langit tipe datanya teks, tipenya karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tempat lahir tipe datanya date, tipe datanya date, alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, status tipenya char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif, jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Oke, kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Oke, tabel penerbit terdiri dari ID penerbit, tipe datanya primary key atau auto increment. Nah, nama tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Kemudian tabel berikut adalah tabel kota. Tabel kota, email, telepon, tipe datanya semua statusnya char. Ini juga sama statusnya, itu kita menggunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku. Oke, tabel jenis buku terdiri dari dua yaitu ID jenis buku, tipe data integer primary atau increment. Nah, nama kita menggunakan teks. Untuk jenis buku misalnya buku komik, buku berita, fiksi, non fiksi, buku rohani, dan kita buat kategori buku komputer dan sebagainya. Sama seperti banyak kalian pergi ke toko buku Gramedia, setiap buku itu akan diletakkan di lemari atau tidak rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategorinya sendiri. Misalnya buku komputer, di komputer bahasa, kemudian kamu sendiri, dan kamu begitu pilih sendiri jenis buku. Jadi jenisnya itu kita nanti akan menginput atau simpan di tabel jenis buku masing-masing.
Setelah itu buku terdiri, setelah itu kita ke tabel buku. Oke, setelah tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer atau auto increment. Kemudian judul ini intisari, judulnya teks karena terdiri dari angka dan lebar data antara satu karakter atau record atau satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Oke, setelah itu tabel buku. Oke, tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya ada integer dan auto increment. Kemudian judul dan intisari, judulnya teks karena terdiri dari angka dan lebar data antara satu karakter antara satu record atau satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Oke, intisari tipe datanya teks karena karena terdiri dari rugun angka. Lebar datanya tidak sama dengan judulnya yang tak terbatas. Jumlahnya akan kita tidak tahu. Ada yang banyak sekali dan ada yang sedikit sekali. Kemudian tahun penerbit. Oke. Tahun penerbit kita menggunakan tipe data varchar, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dan dengan jumlah karakter, lebar karakternya adalah 4. ISBN kita menggunakan teks di sini dan di sini 0. Oke, kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku misalnya koran dan sebagaimana itu dia tidak memiliki high ISBN, sehingga kita biarkan kosong jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer. Karena nanti dia ada suatu terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis di sini kita menggunakan data varchar atau primary key. Oke, jenis buku ini adalah 4K dan primary key, dan masing-masing tabel ini dia bersifat adalah 4K. Dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char. Status char sama dengan char artinya 0, artinya misalnya habis atau rusak seperti apa nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka travel yang 1 digit saja.
Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Oke, tabel pengunjung itu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer primary key atau increment, nama tipe datanya teks. Kenapa tipe datanya teks? Karena terdiri dari angka, bisa huruf, kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah rekornya tidak terbatas, tidak dibatasi beberapa jumlah. Oke, ada nama. Oke, tempat lahir. Oke, tempat lahir juga sama, tanggal lahir. Oke, tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai date. Alamat teks, jenis kelamin varchar 9, ini pasti sama laki-laki dengan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya sama dengan 9. Email kita menggunakan teks. Telepon teks. Paspornya kita menggunakan teks juga. Nah, untuk tabel pengunjung, satu transaksi pinjam, dia dalam tabel pengunjung itu ada ID pinjam, tipe datanya primary key. Oke, tipe datanya primary key, memiliki atau increment, pinjam tanggal berapa, tipe datanya date. Tanggal kembali artinya buku itu transaksi itu yang membuat begitu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita menggunakan tipe data date atau 0. Tanggal kembali date 0. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita baru kita tinggal update. Kita tinggal ubah saja tanggal kembaliannya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia relasi dengan ID pengunjung, otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya nanti kita wakili dalam simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID adminnya seharusnya adalah ID admin, tapi karena foreign key-nya ada 2, akan menjadi salah jika kita atributnya kita pakai nama yang lain, kita tidak pakai ID admin. Tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin, diserahkan oleh ID admin siapa yang akan terima saat pengembalian itu, siapa yang diterima. Nah, untuk terima ini simbol 0, karena nanti pada saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal update. Admin yang terima itu siapa, kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Tabel detail pinjam terdiri dari ID pinjam, ID pinjam primary key, increment, ID jam,
dia bereaksi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku halo TT. Ini artinya ditransaksi. Peminjaman buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa besarnya, ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website